Nah ya pemirsa, kita sebelum memasak-masak nih Bu, mau perkenalan dulu nih dengan dua ibu cantik ini. Boleh Bu perkenalan, Ibu apakah asli Palangkaraya ini Bu? Berdua? Jadi kami berdua ini saudara. Saudara. Jadi sepupuan. Sepupu. Nama saya Pancani Gandrung. Nah, jadi kami berdua ini asli Putri Dayak Maanyan, asli orang Kalteng. Jadi bukan ini ya, campur-campuran. asli Original. loh. Jadi memang kami asli di sini. Oh iya Ibu. Oke deh. Nah, kita akan masak. Jadi ini pakai wajan yang seperti ini Bu. Bisa nggak kalau misalnya pakai wajan lain Ibu? Oh boleh aja, suka-suka ya. Suka nggak ada ininya. Ya, jadi kita hidupkan kompor dulu. Nah, kemudian kita masukkan. Pertama kali kita masukkan ya minyak goreng. Minyak gorengnya ini berapa nih Bu? Sekitar 5 sendok makan ya. Lebih juga 6 lah, sampai 5 sampai 6 sendok makan gitu ya. Nah, ya kita potong ya. Kita potong tipis-tipis begini. Tapi kalau daging ham tuh beda ya pemirsa ya dibanding daging yang bagian lain karena dia motong aja enak gitu. Iya. Nah, kalau bombaynya supaya dia cantik terlihat, ini ya enggak yang ini aja segini, dipotong-potong gini. Nah, jadi kita langsung nah, potong seperti itu supaya dia belah dua. Supaya dia kotak, karena kalau dia kotak dia akan cantik terlihatnya. Kalau kita penyajiannya nanti ya. Selanjutnya apa lagi nih Bu yang dipotong? Oke. Iya, cabenya harus dipotong juga supaya ini. Jadi nanti hasil waktu kita menyiramkan di atas nasinya itu hasilnya bagus ya. Oke. Sekarang kita mulai. Nah, jadi sebenarnya bukan bawang putih tadi dihaluskan ya pemirsa. Ini saya sudah haluskan. Ini yang sudah yang sudah blender dihaluskan. Ya, Bu, ya? Jadi sapi lada hitam ini bumbunya hanya bawang putih pemirsa. Nah, hanya bawang putih ya. Bawang putih ini sebenarnya fungsinya untuk menghilangkan bau dari daging juga ya Bu ya. Betul. Nah, jadi setelah bawang putih kita masukkan daun bawang. Nah, ini dia daun bawangnya dipotong panjang. Nah, kita masukkan separuh ya pemirsa. Jangan semua. Nah, begitu juga dengan bombaynya juga kita kasih separuh juga. Masukkan separuh. Cabenya juga separuh ya, jangan semua. Karena ini agak layu, karena kalau kita sajikan layu kan kurang cantik, kurang seger ya. Nanti setelah dia hampir masak kita baru kasih lagi sisanya supaya terlihat segar. Tapi kalau nggak agak layu dia kurang harum. Nah, itu rahasianya masaknya. Sebenarnya masak lada hitam ini sangat gampang. Kalau untuk keluarga ya, anak-anak biasanya suka. Iya benar. Semua kalangan suka ini. Iya. Ya di sini juga memang banyak yang suka juga. Kemudian kita masukkan kecap. Ini kecap manis apa kecap apa nih? Ini kecap manis. Kecap manis kita berikan. Kecap manisnya nggak boleh sedikit karena kalau sedikit itu kurang mantep. Tapi jangan semua juga karena nanti untuk finishingnya juga harus kasih kecapnya lagi supaya mengkilat, hasilnya bagus. Ya, jadi kalau di rumah kadang-kadang masaknya main masuk semua kan, kalau beda dengan di restoran. Jadi ada tips-tipsnya memang di restoran ini hasilnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita kasih air, tapi airnya itu harus kita berikan maizena ya, supaya kalau kita kasih maizena dia jadi kental ya. Kental kuahnya ya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah ada tips tadi bikin sapi lada hitam. Itu intinya kalian masukkan semua bahan-bahannya itu setengah ya Bu ya. Betul. Nah, ini kita kasih juga. Nah, ya. Oke, ini maizena kita kasih dulu setengah dulu, kita lihat ya. Kalau udah mulai dia mengental, dia akan lebih banyak hasilnya ya. Nah, pemirsa, jadi masakan tadi ya Bu ya, sapi lada hitamnya itu dimasak sekitar berapa menit nih Bu? Sekitar 20 menit. 20 menit baru matang ya Bu ya? Jadi sembari kita menunggu, kita rebus dulu airnya untuk kita buatkan mie-nya ya, supaya nanti jadi mie lada hitamnya ya. Jadi ngerebus mie dulu ya Bu ya? Iya, kita rebus dulu mie-nya. Seperti itu ya. Kemudian kita persiapan sambil menunggu mie-nya, airnya mendidih. Apa nih Bu yang kita akan persiapkan untuk bola-bolanya supaya nanti kita gorengkan ya. Boleh ya. Nah, ini kalau dia sudah mulai begini kita berikan lagi
kita berikan lagi. Sisanya tadi yang setengah tadi ya Bu ya? Betul, sisa yang setengah tadi kita berikan. Nah, masukkan semua berarti. Ya, kita masukkan bahannya semua. Ya, aduk, ya, diaduk. Nah, ya, jadi dia terlihat masih segar ya ininya semuanya ya, karena harus memang lagi segar gitu ya. Nah, sambil sembari menunggu air. Nah, kalau sudah mendidih airnya, nah nanti kita akan masukkan mie-nya ya. Ya, jadi pemirsa kalau yang sapi lada hitamnya, yang penting agak nggak terlalu layu ya Bu ya. Jadi langsung matikan aja udah. Iya. Baik, sambil menunggu mie-nya, kemudian kita masukkan, sudah mendidih. Sudah mendidih ya, ya, mie-nya kita masukkan ke dalam mie-nya ini, ya, supaya dia ini mie yang besar, agak besar ya. Mie besar ya Bu ya. Itu direbus ya, supaya ini. Nah, oke. Penasaran nih rasanya gimana kalau mie dicampur sama sapi lada hitam. Ya. Sekarang mie-nya sudah matang ya Bu ya. Boleh kita angkat ya sudah masak. Kita persiapkan mengambil, kemudian ini tetap jalan ya, jangan lupa kita masukkan dia punya lada hitam yang halus dengan yang kasar juga kita harus masukkan jadi satu. Kalau sudah mau masak baru kita masukkan supaya tetap berasa ya. Nah, ini mie-nya terus kita ambil tempat satu ya, kita angkat mie-nya ya. Tiriskan ya Bu ya. Langsung angkat aja ya. Langsung di piring aja ya, supaya dia tetap segar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sapi lada hitamnya sudah masak ya, sekitar 20 menit kita ini kan. Kalau dirasa juga kalau udah lembut dagingnya ya sudah. Kemudian ini langsung kita taruh aja begini ya. Iya, di atas. Luar biasa ini. Atas, ya. Menggugah selera sekali. Jadi sapi lada hitamnya seperti itu. Jadi makanya saya bilang kalau menu nasi sapi lada hitam ini memang sangat bisa membuat variasi ya nasi sapi lada hitamnya dengan mie lada hitam. Boleh dilap juga. Ya. Nah, kemudian lanjut nih Bu, kita apa? Betul. Kemudian ini juga kita punya nasi. Ya, nasinya itu kita bisa juga siram juga di sini di atasnya, ya. Ya. Jadi yang satu kita bisa buat nasi sapi lada hitam. Nah, ini ada dua jadinya ya Bu ya. Kita berikan kita percantik dengan kita berikan selada ya, kita berikan irisan tomatnya ya, kita berikan irisan tomatnya. Dari sini aja tuh pemirsa, saya sendiri tuh bisa ngelihat bahwa sapi lada hitam yang tadi sisanya kita masukkan setengah ya Bu ya, bahan-bahannya tadi tuh jadi dia kayak masih seger gitu loh, nggak layu. Ya, kecapnya jangan lupa terakhir ya dimasukkan lagi supaya dia terlihat bagus ya. Nah, ini sudah jadi. Bisa kita mie goreng sapi lada hitam, dan nasi sapi lada hitam sudah jadi. Lanjut kita ke menu yang selanjutnya. Oke, ini menu yang kedua tadi ya Bu ya. Oke, lanjut apa nih Bu? Nah, kita akan bikin bakso goreng ini gampang sekali ya pemirsa. Nah, ini kita udah siapkan minyak goreng ya. Langsung masukkan. Masukkan minyak goreng. Kemudian ini pakai tepung sajiku ya. Tepung sajiku. Jadi tepung yang ada rasa aja ya. Iya, yang ada. Tepung serbaguna lah ya. Nah, kita kasih aja tepung serbaguna ini udah ada rasa. Dia sudah ada rasa, jadi tidak perlu lagi kita memberikan apapun ya. Ini berapa sendok nih Bu kira-kira? Ini kita kasih 6 sendok 6 sendok makan ya. Nah, kemudian kita kasih air. Ya, kita kasih air sedikit. Ini kita hidupkan dulu. Kita encerkan dulu berarti ya Bu ya. Ya, kita hidupkan dulu. Ya, kita hidupkan. Nah, kita aduk. Airnya tidak usah terlalu banyak ya pemirsa, secukupnya, asal tepungnya ini saja pemirsa tercampur ya, basah sedikit, jangan terlalu banyak, jangan bikin seperti kita bikin yang lain. Nah, ini ya, cuman ini terlalu kental juga, kita kasih lagi airnya sedikit ya. Nah, jadi udah begini, kita masukkan
bakso-bakso ini ke dalamnya. Nah, kalau boleh tahu Bu, pemirsa mungkin penasaran nih, bakso apa nih? Banyak bakso yang bisa bakso apa aja. Boleh. Yang ada di supermarket ya. Ini ada bakso udang, bakso salmon gitu ya. Kebanyakan orang kan bakso ini bisa untuk apa? Hanya untuk syabu-syabu atau bikin apa gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin untuk bakso goreng juga sebenarnya. Ya. Nah, setelah sudah teraduk rata, kita bisa langsung goreng ya pemirsa. Kita langsung goreng satu-satu pemirsa ya. Satu ya. Jadi di rahasianya tadi di tepungnya ya Bu ya. Jadi dia menutup dengan sempurna di pentol. Banyak airnya ya. Oke, ini pentolnya yang penting sudah agak kuning keemasan, tinggal diangkat ya Bu ya. Kita kasih ya untuk supaya dia tidak berminyak. Kita kasih tisu yang untuk memang untuk masak ya. Ini tisu masak ya. Jadi pemirsa bukan tisu yang untuk wajah sebenarnya. Betul sekali. Jadi kita balik-balik semuanya. Kemudian kita taruh. Cantik warnanya. Jadinya seperti ini. Jadi finishing terakhir ya Bu ya. Kita susun di sini ya. Itu ada 3 berarti sausnya di depan. Boleh banyak juga. Taruh sesukanya ya, secantiknya gitu ya. Oke. Taruh di sini. Nah ya. Nah setelah ini supaya dia kan tadi udah sedikit rasa ya. Kita memang nggak kasih banyak rasa di ininya. Nah kita kasihnya mainnya di sini. Nah ini dia rahasianya. Oke. Nah rahasianya ada di sausnya. Sausnya ya Bu ya. Sausnya itu ada. Boleh nih. Saus tomat. Saya pakai saus tomat. Saya suka pecinta Del Monte. Jadi saya suka pakai Del Monte. Jadi kita gini kan ya. Kita buat seperti ini. Nah ini kalau misalnya kita nggak mau pedas, cukup saus tomat. Ya, terus ditambah kasih mayones supaya dia lebih bagus ya, dia rasanya pun lebih beda gitu ya. Oke. Jadi ini finishing terakhir, tinggal di sausnya saja. Kalau mau pedas boleh kita tambah sedikit yang pedesnya. Nah, kalau saya sendiri suka yang pedas nih Bu. Ya. Gitu. Jadi deh, gampang sudah kan? jadi gampang sekali, tinggal goreng, tinggal masukkan saus. Baik. Ya pemirsa, ini sudah menu kedua, boleh diangkat Ibu. Nah, menu kedua kita sudah jadi. Apa tadi namanya Bu? Bakso goreng. Bakso goreng. Sekarang kita masuk menu ketiga. Ini kita bikin dessert yang seger-seger nih kayaknya Bu. Boleh nih, apa nih? Ya hari ini kita bikin minuman puding hijau ya, yang memang favorit juga di RPKP. Suka juga ya, rasanya gimana? Enak, selalu enak ya. Baik, kita ambil ya. Ini bikinnya gampang sekali. Bahannya dulu boleh ya. Mungkin penasaran. Bahannya di sini ada susu segar, ya. Kemudian ada sirup yang warna hijau karena kita bikin minuman hijau. Kemudian di sini ada puding yang kita buat pakai agar warna hijau, ya agar-agar warna hijau ya. Nah kalau supaya enak rasanya, agar-agar setiap minuman itu kita selalu membuatnya dengan jelly. Jadi 1 bungkus agar-agar dan 1 bungkus jelly itu dijadiin satu dengan ukuran memasaknya juga jangan terlalu banyak. Jadi agar-agarnya itu 1500 cc air dikasih 1 bungkus agar-agar dengan 1 bungkus jelly. Jadi seperti ini. Ya, kemudian di sini juga ada leci biar tambah enak ya. Nah, supaya cantik esnya kita kasih selasi. Karena selasi juga sehat loh. Kalau orang jantung itu kalau makan selasi katanya lebih oke. Gitu. Itu tipsnya pemirsa. Kenapa harus lupa kita kasih es ya, Bu Mary. Nah, baiklah kita mulai membuatnya ya. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu ya. Kita masukkan sirup hijaunya dulu. Nah, kita masukkan sirup hijaunya. Sedang-sedang aja ya karena Bu Mary kurang suka manis. Karena dia udah manis ya Bu Mary. Kemudian kita masukkan aja langsung susu segar ya. Nah, kita masukkan susu segarnya setengah ya. Kemudian kita aduk dulu. Nah, kita aduk dulu. Berarti ini pemirsa di rumah kalau mau bikin ya Bu ya, nggak ada takarannya sebenarnya, asal cukup 1 gelas aja ya. Jadi 1 gelas ya. Jadi dikira-kira aja ya. Nah, kemudian kita kasih ini. Kita kasih es batu. Paling gampang.
Ini bikinnya pemirsa ya, orang banyak suka. Karena apa ya, kita bikinnya sangat gampang, cuman campur-campur aja. Ribetnya kalau bikin pudingnya saja ya. Oh iya. Nah, kenapa dibilang es hijau? Karena pudingnya hijau. Gitu. Kalau pudingnya merah, Nanti puding merah aja. Es merah ya. Nah, kita kasih selasihnya. Selasih. Ya, kita kasih 1 sendok ya. Oke. Nah, kita kasih lebih juga nggak apa-apa. Ini buahnya ya. Ya, nanti kita taruh di sini lecinya. Nah, begitu. Kita taruh. Jadi deh. Wah, enak Gampang banget nih kan? dessertnya. Gampang banget, tinggal masuk. Gampang bikinnya. Dan Ini boleh sudah dicoba. jadi. Pasti suka dan Iya. banyak yang suka ya. Gampang banget, pemirsa di rumah juga bisa nyobain ya Bu ya. Oh, gampang. Oke. Makanya kadang-kadang kita membuat sesuatu tidak perlu repot. Yang penting kita sudah tahu tips-tipsnya yang bagaimana. Iya. Cantik sekali Ya. dessert kita ini, yaitu es puding hijau. Iya. Jangan lupa kalian wajib banget cicipin ini ya Bu ya, atau coba lah ya. Ya, datang ke RPKP. RPKP tentunya. Promosi ya. Pasti nih. Oke pemirsa, kita akan langsung menuju ke meja ya Bu ya. Oke. Karena masak-masak yang udah selesai, kita langsung ke segmen cicip-cicip. Ah, cicip-cicip. Oke, terima kasih.